Luar biasa. Dia pelayan tapi memiliki keberanian. Kau pelayan berwujud pangeran sejati yang maju dan menantang harimau ganas. Takdir selalu bermain. Putraku berada di hadapan Chandragupta sebagai Pangeran Piplifan. Aku ingin memelukmu. Kemarilah. Lihatlah kemurahan hati Raja Danananda. Dia memeluk seorang pelayan. Hidup Raja Danananda! Hidup! 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 Seorang pangeran tidak pantas memakai baju yang lusuh. Mempertahankan status sebagai seorang pangeran sejati pada anggota keluarga kerajaan, maka dia harus menjaga kebersihannya. Kakak Pandu, aku tahu kau merasa terluka. Kau juga kesatria gagah berani, ahli bermain pedang dengan kedua tanganmu. Tidak sulit membantu pangeran membersihkan badan dengan satu tangan. Benar kan? Kau mungkin lupa, Kak, jika sang raja ini selalu mengawasi bawahan dan keluarganya. Aku yakin sekali bahwa hatimu dipenuhi kebencian yang meluap pada anak itu. Ya, aku melihat kebencian yang ada di wajahmu saat anak itu jatuh ke kandang harimau. Dan di saat yang sama, aku juga melihat ekspresi orang lain saat anak itu keluar tanpa cedera. Harapan, kesedihan, ketakutan, dan kelegaan. Aku melihatnya di saat bersamaan. Kak, aku dalam pakaian yang bagus ini jadi mirip anggota keluarga kerajaan, ya kan? Tapi hari ini Yang Mulia Raja terlalu murah hati dan memanggilmu ke ruangannya.
Tapi ingat, kau harus tetap berjaga-jaga. Cepat pergi. Takdir tidak berpihak padaku. Kalau tidak, aku pasti akan menemukan ibuku. Aku harus melakukan sesuatu. Bahkan setelah menjadi pangeran, aku tidak bisa menemukan ibuku. Daripada menjadi pelayan, ini jauh lebih sulit. Apa yang kau pikirkan? Ayo cepat. Aduh! Karena tadi terluka, jadi aku tidak bisa mengikuti langkahmu. Kau duluan saja. Aku akan menyusul nanti. Aduh, sakit. Salam Yang Mulia. Yang Mulia memanggil hamba. Ya, Amatya. Kau harus bermain. Bermain? Permainan apa Yang Mulia? Tebak-tebakan. Apakah kau tahu dari semua wanita yang ada di sini yang menjadi ibu dari pemuda ini? Tidak. Kemungkinan dan perkiraan tidak selalu benar. Yang Mulia tahu itu. Bagaimanapun hamba tidak bisa berbohong di hadapan Yang Mulia. Dalam kondisi apapun. Tapi ikatan antara ibu dan anaknya tidak mungkin disembunyikan. Ada ikatan darah di sana. Putraku! Lihat. Kau lihat, Amatya? Kau lihat wajah wanita yang ketakutan itu? Aku tadi juga melihatnya di wajah Mura. Ketika pangeran sehari itu sedang melawan harimau. Minggir! Tidak! Maksud Yang Mulia, ada kemungkinan anak itu adalah putra Mura yang hilang. Amatya, tadi kau bilang kemungkinan tidak selalu benar. Aku ingin tahu berapa besar kemungkinannya. Ini bukan hanya sekedar pelayan, tetapi juga pewaris Piplifan. Hamba akan mencari informasi Yang Mulia. Jika kecurigaan Yang Mulia benar, hamba bersumpah pada dewa, ini adalah hari terakhir bagi pangeran dari Piplifan itu. Bagus. Kalau begitu, aku harus beritahu Canakya secepatnya. Banyak sekali wanita kerajaan. Mungkin salah satunya adalah ibuku. Selain kakakku Danananda dan pelayan istana, tidak seorang pun diizinkan memasuki ruangan ini. Putri Durdara mungkin bisa kumanfaatkan untuk meraih tujuanku. Aku harus bisa meyakinkannya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku hanya berpikir, perhiasan itu kelihatan semakin indah kalau dipakai seorang tuan putri yang lembut dan cantik seperti dirimu. Bukan pedang ini. Dan tuan putri menodongkan pedang pada orang yang mengalahkan harimau dengan hanya tangan kosong.
Ada perbedaan antara harimau di dalam kandang dan Tuan Putri Kerajaan Magadha yang bebas. Tidak. Aku tidak akan percaya tanpa ada bukti. Kalahkan aku dulu dalam adu pedang, baru aku akan percaya tentang kekuatan Tuan Putri. Apa? Kenapa? Setelah aku tantang, Tuan Putri malah bertanya, bukan mengacungkan pedangmu. Tapi aku sudah tahu, tidak ada bedanya antara Tuan Putri dengan boneka cantik. Terima saja tantanganku. Ayo, terimalah tantanganku, Tuan Putri. Aku terima. Aku terima tantanganmu. Akan kubuktikan kalau seorang Tuan Putri juga sangat tangguh. Baiklah. Tapi ada satu syaratnya. Jika ternyata nanti aku yang kalah, maka aku akan menuruti semua permintaanmu. Tapi jika kau yang kalah, maka kau harus mengizinkan aku untuk bisa masuk ke dalam. Aku terima. Bagus sekali. Aku membuat adik paduka raja menerima dua hal saat pertama bertemu. Ini bukan awal yang buruk. Maitri mau mengembalikan sekeranjang apel ini. Dalam sehari banyak yang busuk. Ada kabar apa, Chanakya? Bukan kabar baik, Satkar. Danananda mulai curiga ada hubungan antara Mura dan Chandragupta. Agar dia tidak merasa curiga, dia memberi perintah pada Amatya. Jika kecurigaan Danananda terbukti, dan dia tahu kebenaran antara Chandragupta dan Mura, dia akan membinasakan mereka berdua. Satkar, kita harus mencegah Lubdak bagaimanapun caranya, agar dia tidak buka rahasia tentang Chandragupta pada Amatya. Jawab! Apa yang sudah kau sembunyikan? Percayalah padaku, Amatya. Aku tidak tahu masa lalu pelayan itu. Jangan ganggu aku terus. Aku harus menemui tabib. Kakiku sakit sekali. Aku harus menyembuhkan kakiku. Rasa sakitmu itu akan bertambah parah kalau kau ternyata berbohong kepadaku. Cepat kau jawab pertanyaanku. Kenapa pemuda itu mendadak bersedia untuk pergi ke istana setelah sebelumnya menolak? Siapa yang tidak sayang dengan nyawanya, Amatya? Aku katakan, dia pasti akan dihukum cambuk kalau dia tidak mematuhi titah raja. Lalu apa rahasia di balik gelang itu? Pemuda itu menantang seekor harimau demi mendapatkan gelang itu. Jawab aku! Oh, gelang itu. Aku bertanya kepadamu. Cepat jawab pertanyaanku, Lubdak. Oh, gelang itu adalah peninggalan dari ibunya. Peninggalan dari ibunya yang telah tiada. Si payah itu menganggap gelang itu sebagai berkat dari ibunya. Jadi sekarang tolong izinkan aku untuk menemui tabib. Dan jika kau puas mendengarkan jawabanku, maka silakan pergi. Jika salah satu jawabanmu ternyata bohong, aku bersumpah atas Dewa Siwa.
aku akan memberi hukuman yang berat kepadamu. Camkan itu. Dhumketu, Stulabhadra, Indrajit, kalian bertiga sudah banyak membantu. Kalian tidak usah khawatir. Teman kalian Chandragupta akan kembali dari istana dengan selamat. Pangeran macam apa kau ini? Kau bahkan tidak membawa pedang. Jangan bohong padaku. Apa kau benar-benar pangeran? Ayo jawab. Adiknya Danananda ini apa curiga? Kalau aku bukan seorang pangeran, kenapa dia bertanya terus? Aku setuju denganmu, Acarya. Tapi, kebohongan Lubdak hanya mengalihkan Danananda untuk sementara waktu saja, Acarya. Rencanamu ini sangatlah berbahaya, seperti memasukkan tangan ke dalam mulut singa, Acarya. Danananda itu bukanlah singa, Satkar, melainkan serigala yang haus darah. Harus ada yang memasukkan tangan ke mulut singa jika ingin menyelamatkan negeri kita dari serigala itu. Tidak ada yang mustahil sama sekali. Kita bisa meraih tujuan jika kita berpegang teguh dan siap untuk mempertaruhkan segalanya, Satkar. Aku keturunan Brahmana biasa yang tidak memiliki pasukan. Yang kumiliki hanyalah pengetahuan yang kudapat dengan bersusah payah. Bahkan dulu aku pernah bersumpah, jika aku akan menghancurkan Danananda dan mempersatukan India dalam kekaisaran yang kuat di tempat ini. Dan aku siap mempertaruhkan diriku demi bisa meraih tujuanku yang mulia. Dan Chandragupta harus bertahan hidup jika kita ingin dia duduk di singgasana raja. Dan aku akan melaksanakan rencanaku demi menyelamatkan nyawa Chandragupta tanpa kenal takut ataupun ragu. Baiklah, kalau begitu kita laksanakan. Yang pertama-tama dan yang paling penting adalah kita harus segera mengirimkan pesan ke istana. Jangan bohong padaku. Apakah kau benar-benar pangeran? Ayo jawab. Adiknya Danananda ini apa dia curiga padaku kalau aku bukan seorang pangeran? Lalu kenapa dia bertanya terus soal ini? Akan kubuktikan. Aku buktikan kepadamu. Apakah aku ini adalah seorang pangeran sejati atau bukan? Dan akan aku tunjukkan kekuatanku padamu. Entah kenapa aku merasa ada keterikatan di sini.
Ini Pedang dan zirah ini milik Raja Chandrapada. Dia menantang di hadapan Yang Mulia. Biarkan mereka berdua bertemu lebih dulu. Biar mereka bertangis-tangisan, lalu aku akan berikan kematian. Chandra,